Halo Skalamit, Kak Majid di sini. Di video kali ini kita akan belajar bareng-bareng fisika. Tapi beda ya. Untuk video kali ini kita akan belajar fisika di Metaverse. Jadi kita akan belajar fisika terkait dengan tata surya di Metaverse, guys. Sudah siap untuk belajar kali ini? Oke, yuk kita pakai alatnya sama-sama dan kita masuk ke dunia Metaverse. Halo guys, Kak Majid di sini dan hari ini Kak Majid mau menjelaskan terkait dengan tata surya kita. Seperti yang teman-teman lihat di sini, Kakak Majid ada di dalam sebuah sistem, di mana sistem ini yang adalah sistem yang sekarang kita tinggali ya, yaitu tata surya kita yang terdiri dari induk tata surya kita, matahari, dan planet-planet yang mengitarinya, mulai dari Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, dan anggota tata surya yang lain. Nah, di video kali ini Kak Majid akan mengajak teman-teman untuk belajar lebih dekat dan lebih memahami terkait dengan tempat tinggal kita dan sistemnya, yaitu bumi, bulan, dan matahari. Yang pertama yang akan kita lihat sebenarnya adalah tata surya kita. Ini adalah tata surya yang biasanya kita lihat ya. Kita biasanya melihat tata surya yang seperti ini. Kita melihat ada matahari, ada planet-planet yang terlihat sepertinya planetnya cukup gede dibandingkan dengan jarak antara satu planet dengan planet yang lainnya. Itu terlihat cukup gede. Lihat ini buminya, ini bulan, ini matahari. Pertanyaannya, apakah memang seperti itu tata surya kita? Mari kita coba lihat. Mari kita lihat tata surya kita itu sebenarnya itu merupakan jaraknya itu sangat-sangat jauh antara satu objek dengan objek yang lainnya. Di sini kita bisa melihat beberapa objek dan kakak sudah mengeluarkan informasi terkait dengan matahari kita seperti ini. Nah, sekarang kita akan coba untuk mengeksplor lebih jauh terkait dengan tata surya kita. Akan coba masuk ke pandangan kita dari bumi. Jadi ini adalah pandangan langit saat kita ada di bumi. Saat kita ada di bumi, kita akan melihat langit seperti ini, di mana tanda warna merah di sekeliling kita itu adalah horizon. Yang dapat kita lihat itu atasnya. Nah, ini adalah langit yang kita lihat. Sedangkan di bawah ini, itu di bawah horizon, jadi akan terhalang oleh bumi. Maka inilah langit kita, guys. Nah, maka di langit kita ini kita akan coba menuju ke matahari, di mana kita akan coba melihat ke salah satu bagian ya dari tata surya kita. Itu adalah bulannya dan ini adalah matahari. Nah, mari kita coba menuju ke tata surya kita yang sebenarnya. Kita dari bumi kita akan keluar hingga kita ada di bagian atas tata surya kita. Dan kita hampir menuju ke tempat kita dan sekarang kita lihat bagaimana perbandingannya antara yang tadi kita lihat dengan posisi tata surya kita sesungguhnya. Tadi teman-teman bisa lihat matahari di mana, bulan di mana, bumi di mana, dan planet-planet yang lain di mana. Teman-teman sudah bisa lihat sekarang di mana itu semua. Ternyata alam semesta kita sangat luas dan ukuran dari planet-planet itu jauh lebih kecil dibandingkan dengan jarak dari satu objek ke objek yang lainnya. Dari sini kita lihat matahari ternyata hanya sangat kecil dan planet-planet yang lain itu jaraknya sangat jauh dari matahari. Lihat ukurannya. Terlihat bahwasanya ukuran dari masing-masing planet ini jauh lebih kecil dibandingkan dengan jarak antara satu benda dengan benda yang lainnya. Itu menunjukkan bahwasanya alam semesta kita, khususnya adalah tata surya kita, itu luas, sangat luas. Maka sekarang kita akan fokus ke pembahasan kita terkait dengan sistem bumi, matahari, dan bulan. Kita coba lihat, ini matahari kita. Buminya mana? Kelihatan nggak buminya yang mana? Oke, kita akan coba cari-cari ya. Kita akan coba cari-cari bumi kita ada di mana. Bumi kita itu adalah planet warna biru, guys. Jadi kita akan coba cari yang warna biru di sini mana. Nah, kelihatan di sini ada yang warna biru. Itulah bumi kita. Kelihatan nggak? Ayo kita coba menuju ke sana. Inilah bumi kita. Ayo kita coba menuju ke sistem
bumi, bulan, dan matahari. Yuk, let's go, kita ke sana. Kita sedang perjalanan menuju dari pandangan tata surya kita menuju ke sistem bumi, bulan, dan matahari. Yes, inilah bumi kita. Dari sini kita bisa melihat planet yang kita tinggali ini, di mana semua nama, semua orang, semua makhluk hidup yang kalian kenal itu semuanya ada di sini, tidak di selain ini. Jadi inilah bumi kita. Nah, bumi ini kita ini merupakan suatu sistem di mana ada bumi, kemudian ada satelit dari bumi kita yang namanya bulan, dan nanti bumi juga akan mengitari matahari. Jadi ada beberapa gerakan yang akan dilakukan oleh bumi. Yang pertama kita bisa lihat ini bumi, maka bumi itu dia dapat melakukan gerak rotasi atau gerak berputar, misalkan seperti ini. Nah, seperti ini ya. Jadi bumi kita itu melakukan beberapa gerakan. Gerakan pertama adalah gerak rotasi seperti ini. Gerak rotasi ini menyebabkan bumi berputar pada porosnya, sehingga daerah yang terkena dengan matahari itu akan menjadi daerah yang siang. Contohnya mataharinya di sono, maka daerah yang kena matahari itu akan mendapatkan bagian siangnya. Sedangkan daerah yang tidak mendapatkan cahaya matahari akan masuk ke dalam sisi malamnya. Inilah yang kita sebut sebagai gerak rotasi bumi. Berapa lama gerak rotasi bumi ini? Gerak rotasi bumi ini sekitar 24 jam, lebih tepatnya 23 jam. 56 menit 4 detik lebih tepatnya. Ini yang menyebabkan pembulatan 24 jam kita itu menyebabkan langit akan berubah setiap bulannya. Seperti itu ya. Nah, gerak rotasi ini menyebabkan banyak sekali efek yang ada di bumi, mulai dari zona waktu, menyebabkan kita antara satu tempat dengan tempat yang lain mungkin berbeda jamnya ya. Contohnya kayak kita di Indonesia ada WIB, ada WITA, dan ada WITA dan ada WIT seperti itu ya. Dan selain itu juga kita akan melihat kalau kita ada di satu posisi, misalkan kita coba masuk ke salah satu daerahnya ya. Misalkan kita coba zoom, kita coba masuk ke bumi kita. Nah, kakak akan tunjukkan posisi kita ada di mana. Nah, ini adalah bumi kita. Ayo kita coba lihat. Misalkan kita ada di sini nih. Kita ada di Jakarta ya. Nah, kita ada di sini nih. Maka ketika kita ada di sini dan bumi kita berputar pada porosnya, maka kita akan melihat benda-benda langit itu bergerak dari timur hingga ke barat. Itu yang kita sebut sebagai gerak semu harian. Matahari, bulan, bintang, planet semuanya terbit dari timur dan tenggelam di barat. Akibat apa? Akibat gerak rotasi ini. Selain ada gerak semu harian, juga ada lagi ada gerak semu harian ya, yaitu yang menyebabkan benda-benda langit itu terlihat bergerak mengitari bumi, terbit dari timur dan tenggelam di barat. Selain itu ada juga pembagian siang dan malam. Terus ada lagi efeknya yaitu zona waktu. Di sini zona waktunya berbeda ya, antara WIB di bagian barat, kemudian di daerah Indonesia bagian tengah ini adalah WITA, dan di sebelah timur itu adalah WIT, seperti itu. Inilah bumi kita guys. Jadi ini bumi kita yang menjadi tempat hidup kita. Maka selain melakukan gerak rotasi, bumi kita juga melakukan gerak revolusi, yaitu berputar mengelilingi matahari dalam waktu 356 hari atau 365 hari atau 366 hari gitu ya. Nah, di sini bumi kita bisa lihat bumi kita sebesar ini, maka bumi kita ini merupakan satu-satunya planet, satu-satunya tempat di mana kita menemukan kehidupan. Nah, apa objek langit yang paling dekat dengan bumi kita? Objek langit yang paling dekat dengan bumi kita adalah saudara dekat kita, namanya bulan. Mana bulan? Ayo kita coba cari. Bulannya mana bulan? That's it. Itu bulan kita. Ayo kita coba lihat ke bulan. Yuk kita coba terbang ke bulan. Nah, let's go. Kita coba dari bumi, kita pergi ke bulan. Oke, jarak dari bumi ke bulan itu sekitar 380.000 km ya. Jadi cukup jauh. Kalau kita pakai ukuran di bumi, jarak dari bumi ke bulan sangat jauh. Tapi ini adalah objek langit yang paling dekat dari bumi. Kita lihat di bulan ini. Wow,
ternyata bulan kita ternyata banyak sekali lubang ya. Apa itu lubang-lubang apa ini? Ini sebenarnya adalah kawah-kawah yang dihasilkan oleh tabrakan benda-benda langit dari luar angkasa langsung menabrak ke permukaan bulan sehingga muncullah kawah-kawah ini. Apakah ini terjadi di bumi? Ya, tapi untungnya bumi kita memiliki atmosfer sehingga benda-benda langit itu tidak langsung masuk ke bumi namun terbakar dulu di atmosfer. Sayangnya saudara kita bulan itu tidak memiliki atmosfer sehingga objek-objek langit ini akan langsung menumbuk bulan dan terbentuklah kawah-kawah seperti ini. Nah, di sini kita bisa lihat ada banyak sekali kawah yang dinamai dan ini adalah beberapa kawah-kawah yang terkenal ya. Salah satu tempat yang paling terkenal di sini adalah tempat pendaratan manusia pertama di bulan, yaitu Apollo 11 di sini nih. Oke, jadi inilah bulan kita. Apakah kita mungkin hidup di bulan? Sayangnya tidak. Karena di bulan kita tidak menemukan, yang pertama kita tidak menemukan ada atmosfer yang dapat mendukung kehidupan. Dan yang kedua, gravitasi di bulan juga sangat kecil ya dibandingkan dengan di bumi ya, yaitu sekitar 1/6 kalinya. Makanya kalau kita melihat ada orang yang berjalan di bulan itu seperti melayang. Kenapa? Karena gravitasi di bulan cukup kecil dibandingkan dengan gravitasi di bumi. Inilah bulan kita teman-teman. Yang kita lihat setiap malam itu penampakannya seperti ini. Nah, oke, ini adalah bulan, di mana bulan adalah sahabat kita yang akan menemani kita terus sepanjang hayatnya si bumi sampai nanti kiamat sepertinya ya. Ini adalah sahabat kita. Oke, dari bulan itu bumi kita. Sekarang kita mau kemana? Ayo kita menuju ke matahari. Mana mataharinya? Matahari ada di sana guys. Dan ini adalah induk dari tata surya kita. Kita coba menuju ke matahari. Mungkin kita harus sedikit menjauh ya untuk ngelihat dari tampilan dari tata surya kita lagi seperti itu. Oke, kita coba lihat. Kita sekarang melihat ke seluruh tata surya kita. Kenapa kita harus melihat dari seluruh tata surya kita? Karena induk kita, si bintang satu ini yang akan menarik semua objek-objek yang kita lihat di sekitar kita. Jadi tata surya itu ada karena ada matahari yang menjaga benda-benda tata surya itu terikat dan mengikuti dan bergerak mengitari matahari kita. Seperti apa sih matahari kita? Ayo kita coba lihat. Ini the sun ya. Oke, ini mataharinya. Dan ayo kita masuk ke mendekati ke matahari kita. Yuk, let's go. Kita menuju ke matahari. Matahari ini jaraknya adalah kalau dari bumi ya, ini kalau ini tadi dari sistem kita tadi dari luar ya. Tapi kalau jaraknya dari bumi, matahari ini jaraknya 150 juta kilometer. Sejauh apa tuh 150 juta kilometer? Cahaya aja yang merupakan kecepatan yang paling besar di alam semesta itu butuh waktu 8 menit dari dilepaskan dari matahari ini menuju ke bumi kita yang sono. Tuh. Jadi dia butuh waktu 8 menit untuk bergerak dari matahari menuju ke bumi. Nah, jadi sangat jauh ya jaraknya ya. Oke, kita bisa lihat di sini matahari kita. Seberapa gede matahari kita? Matahari kita ini sangat besar. Jari-jarinya terhadap bumi yang tadi kita tinggali itu 100 kalinya. 100 kali dari jari-jari bumi kita. Sehingga kalau bumi kita yang sono kita masukkan ke matahari kita yang ini, wow, kita akan bisa memasukkan hingga 1 juta bumi ke dalam matahari kita ini. Nah, maka matahari kita ini itu merupakan sebuah bintang. Yes, matahari itu adalah sebuah bintang, di mana matahari ini merupakan satu-satunya sumber cahaya yang ada di tata surya. Jadi bintang itu merupakan benda yang dapat menghasilkan cahaya sendiri. Dan ini adalah bintang yang menjadi pusat energi ya di tata surya kita. Nah, bintang kita ini warnanya kuning guys. Ini warnanya kuning. Bukan warnanya merah atau bukan warnanya biru. Apa untungnya buat kita? Dengan jarak dari matahari ke bumi yang jaraknya 150 juta kilometer tadi, ternyata bumi kita tidak terlalu panas, tapi juga tidak terlalu dingin. Sehingga bumi kita itu mampu mendukung kehidupan. Bayangkan kalau matahari kita ini sepanas salah satu bintang, misalkan bintang Rigel, itu bintangnya warna biru, panas banget.
mungkin bumi kita itu akan kepanasan. Atau sebaliknya, matahari kita warnanya merah. Matahari kita warnanya merah sehingga mataharinya dingin. Wah, maka nanti matahari tidak akan mampu mensuplai energi yang dapat kita rasakan di bumi sana. Jadi inilah matahari kita. Matahari yang menjadi induk dari tata surya dan yang akan menjaga kestabilan dari benda-benda di sekitar kita. Nah, inilah sistem bumi, bulan, dan matahari yang menjadi inti ya, yang menjadi pusat dari aktivitas kita ya. Karena aktivitas kita manusia di bumi itu sangat bergantung bagaimana matahari, bagaimana bulan itu bergerak juga terhadap bumi. Mulai dari kalender, mulai dari musim, mulai dari aktivitas kita di laut seperti pasang surut air laut yang mempengaruhi kehidupan para nelayan. Itu akan sangat bergantung pada sistem bumi, bulan, dan matahari. Jadi kita cukup kenal ya dengan bumi, bulan, dan matahari kita ya. Bagaimana dengan teman-teman kita yang lain? Venus, Merkurius, Jupiter. Sepertinya akan kita jelaskan di sesi yang berbeda sepertinya ya. Jadi sepertinya cukup sekian perkenalan kita dengan tempat tinggal kita dan saudara-saudara kita, yaitu ada matahari dan ada bulan. Mungkin kita nanti next bisa cerita-cerita terkait dengan tata surya kita ya. Mulai dari planet, terus kemudian ada satelit, dan ada benda-benda lain selain planet dan satelit, yaitu ada juga sabuk asteroid. Semoga nanti kita dapat ketemu lagi dan kita akan cerita yang lebih banyak lagi dan yang lebih menarik lagi. Cukup sekian untuk video pembelajaran terkait dengan tata surya kita, dan kita ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Dadah. Sekolah Bimbel Metaverse nomor 1.